Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, Selasa 19 September 2023 ya, kita berkumpul lagi di Media Center RSUD Kabupaten Nunukan untuk berbincang tentang pelayanan laparoskopi di RSUD Kabupaten Nunukan. Seperti kita ketahui bahwa ilmu kedokteran sangat berkembang dan diikuti oleh apalagi pelayanan-pelayanan kesehatan untuk memudahkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Yang kita dengar akhir-akhir ini adalah terkait dengan minimal invasif. Ya, jadi sekarang pelayanan itu sudah bergeser. Bagaimana memudahkan pasien, kemudian mempercepat penyembuhan luka dan sekaligus juga meminimalkan kejadian-kejadian infeksi, ya terutama pada perawatan di rumah sakit Kabupaten Nunukan sendiri. Baik, kami menyapa dulu para narasumber. Yang pertama adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Dulman SPOG. Waalaikumsalam, selamat siang. Kemudian yang berikut adalah Dr. David, SPB, Spesialis Bedah. Ya, selamat siang dok. Sekaligus Kepala Instalasi Gawat Darurat ya, RSUD Kabupaten Nunukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. David ya untuk menjelaskan ya seperti apa sebenarnya prosedur dari laparoskopi ini. Silakan Dr. David. Ya, baik, terima kasih Dr. Sofyan. Jadi pertama perkenalkan saya Dr. David, saya seorang dokter bedah di RSUD Nunukan. Kalau kita berbicara masalah pelayanan bedah, itu secara umum kan ada dua teknik ya dok. Jadi ada teknik open sama teknik yang terbaru sekarang laparoskopik. Kalau teknik operasi yang open itu maksudnya seperti operasi atau pembedahan konvensional, di mana kita biasanya melakukan irisan yang cukup lebar, supaya kita bisa melihat, kemudian untuk menuju organ tersebut, yaitu kita buat irisan yang cukup lebar, supaya tangan kita cukup buat masuk ke dalam organ tersebut. Nah itu yang operasi secara open atau konvensional. Kemudian yang kedua, teknik laparoskopi. Ya, jadi teknik laparoskopik itu suatu teknik operasi di mana kita menggunakan alat. Jadi kita menggunakan kamera dan menggunakan alat bantu yang akan menggantikan fungsi tangan kita kiri kanan. Gitu, kita sebut dengan ada namanya CRISPR sama Maryland. Gitu. Mungkin bisa diputarkan sekalian videonya. Jadi seperti kayak robotik ya. Jadi ya, betul. Ada yang mengendalikan di luar. Seperti ini. Ini contoh dari operasi laparoskopik. Ya boleh diklik aja sih. Klik pakai ya. Nah, jadi ini alat-alat untuk operasi laparoskopik. Yang pertama kita membuat irisan. Irisannya kecil saja. Oh. Ya, betul. Cukup untuk memasukkan alatnya. Jadi, nah itu kita bisa lihat irisannya cukup kecil. Kemudian itu ada alat-alat yang kita perlukan, ada kamera. Nah itu bisa dilihat di layar. Jadi nanti kita melihatnya ke layar gitu. Kita melihat isi dalam perutnya itu lewat di layar dengan bantuan kamera. Oke. Nah karena irisan yang kecil tadi itu dok, jadi ada beberapa keuntungan dibandingkan operasi yang konvensional. Ya karena irisannya kecil, satu dia perdarahannya lebih minimal. Kemudian yang kedua nyerinya juga lebih lebih ringan dibandingkan kalau misalnya kita buat irisan lebih lebar. Ketiga penyembuhan lukanya lebih cepat. Kemudian yang keempat resiko infeksinya juga lebih rendah dibandingkan kalau misalnya kita buat irisan yang lebih lebar. Gitu. Itu beberapa yang bisa kita dapatkan dari operasi laparoskopik ini. Nah, selain dari itu juga dengan operasi laparoskopik ini kita bisa melihat ke dalam organ perutnya. Seperti itu tuh kita bisa melihat ke bagian yang lain. Kalau misalnya kita bisa evaluasi bagian yang lainnya. Kalau misalnya kita operasi yang seperti biasa konvensional open itu, kita hanya bisa melihat organ yang kita tuju aja. Kita nggak bisa melihat organ yang lain. Nah, jadi itu keuntungan dari operasi laparoskopik.
Kalian mungkin length of stay dari pasien Betul, ini jadi bisa kurang ya. jadi pasien juga lebih cepat dipulangkan dari rumah sakit. Gitu. Jadi tidak lama-lama lagi di rumah sakit dengan operasi laparoskopi karena lukanya kan kecil saja, tidak seperti operasi yang konvensional. Nah, ini salah satu contoh operasi laparoskopi yang kita lakukan di RSUD Nunukan. Ini usus buntu, jadi pengangkatan usus buntu dengan menggunakan laparoskopi. Gitu. Jadi usus buntunya sudah tidak seperti yang dulu lagi ya. Kalau kita dulu kan kita membuat irisan di atas usus buntunya baru kita ambil. Kalau sekarang cukup dengan alat-alat seperti ini, kita sudah bisa mengeluarkan usus buntunya dari dalam rongga perut. Ini proses operasi usus buntu kemarin dengan cara laparoskopi. Gitu. Jadi sudah cukup canggih lah untuk di rumah sakit kita ya, Dok. Ya, ini cukup modern lah. Betul, Di cukup rumah sakit, modern. Kemudian TPC. iya, betul. Ini yang contoh operasi pengangkatan usus buntu. Ada juga yang biasa juga kita lakukan di RSUD Nunukan itu operasi pengangkatan kandung empedu. Ya. Boleh mungkin next. Nah, seperti ini. Ini adalah operasi pengangkatan, bisa di-klik Mbak Tul. Ya. Ini adalah operasi pengangkatan kandung empedu. Jadi lebih jelas, salah satu keunggulannya juga dari laparoskopik ini adalah kita bisa melihat organ-organnya lebih jelas. Jadi pembuluh darahnya bisa lebih jelas gitu, karena dia ada pembesaran. Beda sama operasi yang biasa konvensional, itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat dengan jelas, Dok, pembuluh darahnya. Jadi kita kadang-kadang bisa kesabet gitu pembuluh darahnya. Nah, dengan laparoskopik ini itu seperti itu tuh bisa kelihatan lebih jelas dia. Sepertinya besar sekali, padahal kalau misalnya aslinya itu tidak sebesar itu, Dok. Iya. Jadi lebih mudah gitu. Iya. Lebih mudah, lebih aman, lebih nyaman lah, baik bagi kita dokternya maupun bagi pasien. Nah, ini salah satu operasi yang kita lakukan di RSUD Nunukan, operasi pengangkatan kandung empedu. Jadi kita sudah tidak, apalagi ini kalau operasi kandung empedu itu irisannya cukup lebar tuh. Lebar, ya. Iya. Nah, dengan adanya alat laparoskopik ini bisa lebih kecil irisannya. Ya, dan ya itu keuntungannya adalah nyerinya lebih ringan, terus lama perawatan juga lebih cepat. Oke, baik ya. Tadi kita sudah diperlihatkan contoh-contoh kasus yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah ya. Bukan kita tahu bahwa laparoskopi ini adalah selain dia sebagai treatment, dia juga bisa mendiagnostik ya, diagnostik. Betul. Laparoskopi ini untuk mengeksplor itu rongga abdomen dan rongga pelvik. Ya, betul. Itu mungkin. Iya, kadang-kadang begini, Dok. Jadi kadang-kadang gini. Jadi ada pasien yang dengan gejala klinisnya itu usus buntu. Nah, kan biasanya mereka minta di USG gitu. Padahal kadang-kadang kan dari USG kadang-kadang tidak kelihatan gitu. Nah, kita tawarkan untuk dilakukan laparoskopik ini karena kan kita bisa melihat langsung dengan kamera, kan kita bisa melihat isi dalam rongga perutnya itu bagaimana, apakah betul usus buntunya ada atau tidak. Kadang-kadang ada yang beberapa yang mungkin tidak kelihatan memang dari USG, ternyata setelah kita laparoskopik usus buntunya memang sudah radang. Gitu. Setelah kita angkat usus buntunya, gejalanya menghilang, sudah nggak sakit-sakit lagi perutnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut. Jadi kan kadang-kadang pasien banyak yang, saya mau di USG dulu gitu. Nah, ya perlu juga kadang-kadang perlu, tapi dengan laparoskopik ini sebenarnya bisa lebih kelihatan, lebih jelas. Gitu. Lebih kelihatan jelas. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Begitu. Itu keuntungannya dengan laparoskopik. Ya, jadi banyak sekali keunggulan atau keuntungan kita menggunakan alat laparoskopi ini ya, terutama untuk pelayanan-pelayanan kesehatan bedah maupun obgyn di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan. Oke, saya ke Direktur. Kira-kira pengadaan alat ini sudah sejak kapan, kemudian legalitasnya seperti apa, Dok? Ya, terima kasih. Untuk pelayanan bedah laparoskopi, ya, ini kita adakan mulai 2012. Ya, 2012. Ini sudah lama ini sebenarnya. 10 tahun, 11 tahun. Iya, 11 tahun dan sebagainya. Ya, meskipun di rumah sakit lain belum ada layanan begini, tapi kita sudah ada 12 tahun 12 tahun ya, 10 tahun 11 tahun yang lalu itu kita sudah mengadakan sarana prasarana ini, ya. Jadi
kita memang meskipun kita tipe C ya, Ya. dan berada di daerah perbatasan, tapi kita juga jangan ketinggalan Betul. dari sisi Setuju, Dok. fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Nunukan. Apalagi layanan ini adalah layanan modern sebenarnya, Benar. ya, layanan modern dengan berbiaya mahal, Betul. ya, bermahal. Tapi khusus untuk di Nunukan, Semua ya, bisa. semua bisa. Betul. Dia mau pakai SKTM dulu kan, SKTM, kemudian BPJS, ataupun pakai pembiayaan lain, tetap kita terima dengan memakai sarana ini. Saya tahu bahwa di rumah sakit lain untuk memakai sarana ini itu ada Minimal kelas 1, Dok. ya minimal dia kelas 1 ya. dan ada iur biaya tambahan. Ya. Ya, ada iur biaya tambahan. Tapi kalau kita di rumah sakit Kabupaten Nunukan, ya, mulai 2012 kita tidak menganut sistem kayak begitu. Jadi semuanya Semuanya. ya, Dok, ya. Ini Tanpa semuanya mengalami pasien. kelas 3, pokoknya dia pakai BPJS, dia pakai SKT dan sebagainya. Selama pasien itu memungkinkan untuk kita lakukan, Memang ada indikasi. ada indikasi untuk melakukan tindakan bedah laparoskopi, itu tetap kita tidak membeda-bedakan, ya. Jadi alhamdulillah selama 2012 sampai 2023 ini sudah 2 kali kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan, ya, untuk layanan laparoskopi. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena meskipun kita itu ada jauh di pelosok perbatasan, tapi tidak kalah dengan sarana-prasarana yang kita miliki, ya. Dokter Devi sudah jelaskan tadi, ini adalah minimal invasif. Maksudnya kita tidak terlalu membelah orangnya. Biasanya kalau operasi biasa itu dibelah dari atas sini sampai ke bawah, itu vertikal. Ada juga membelah horizontal lebar. Ini sekarang tidak perlu, ya. Selain dokter bedah, dokter kandungan juga bisa memakai sarana-prasarana ini untuk apa? Untuk pengangkatan rahim karena ada tumor. Itu bisa kita pakai alat ini dan kita sudah lakukan. Ya, saya sendiri kadang lakukan. Kemudian kista, ya, atau diagnostik, ya, seperti Dokter David katakan bahwa terkadang ada pasien dengan keluhan nyeri panggul dan sebagainya, dengan pemeriksaan USG itu kan hitam putih itu USG. Kita tidak bisa tahu ini. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan diagnostik dengan alat laparoskopi ini, itu ibarat mata kepala kita lihat sendiri organ di dalam. Ya, sehingga selain diagnostik harus diterapi, langsung kita lakukan tindakan. Jadi tidak perlu lagi pasien berkali-kali berhari-hari untuk datang untuk melakukan pemeriksaan, langsung kita lakukan layanan. Kemudian, Dok, perbedaan dengan cara terbuka di bola terbuka dengan ini kita mengeksplor. Bisa kita lihat dengan pembesaran 120 kali. Ya, lebih jelas ya, Dok. Lebih jelas kita lihat, ya. Kalau kita operasi konvensional, operasi klasik, operasi yang dulu dibuka lebar dan mata yang itu saja yang bisa kita lihat. Kita tidak bisa lihat ke dalam, ke dan sebagainya. Cuman itu saja, ya. Makanya dengan operasi begini, kadang kita lihat ada perlengketan dan sebagainya, kita langsung bebaskan. Beda dengan cara terbuka. Itu kadang karena banyak darah yang keluar, ya. Betul. Di iris banyak darah, itu akan mengganggu pandangan. Sehingga ya biasa buru-buru, sudah diangkat tumornya, tapi tidak dilihat bahwa itu ada perlengketan. Akhirnya dijahit. Tapi hasil yang kita dapatkan biasa dengan cara yang terbuka yang dulu itu membuat pasien itu kesakitan terus karena lukanya yang lebar dan sebagainya. Alhamdulillah dengan alat ini, ya, kita bisa mengekspor, biar lihat, oh ternyata bukan cuma ini kelainan, ada kelainan yang lain. Karena memang ini bisa masuk kemana-mana dan sebagainya. Bahkan hepar pun bisa dilihat, ya. Dan alhamdulillah dokter bedah semua, ya, bisa melakukan, ya. Kalau bicara masalah legalitasnya, mereka di pendidikan sudah bisa melakukan, bahkan mereka sudah bisa bersertifikat. Sama dengan di kandungan, kita bersertifikat semua untuk bisa melakukan. Dan bisa saja pasien-pasien dari luar itu bisa kita lakukan penanganan, ya. Kadang juga kita dapat pasien-pasien di luar daripada
Nunukan datang untuk melakukan operasi dengan memakai sarana prasarana laparoskopi. Itu aja. Terima Baik, kasih. baik. Sangat banyak ya keuntungan dari penggunaan laparoskopi ini. Ya, sudah kita dengar tadi paparan maupun kita sudah melihat video ya penanganan pasien-pasien di alat laparoskopi ini. Jadi sebuah alat atau teknologi yang menggunakan cahaya, kemudian ada kamera, terus ditransmit melalui layar TV. Ya, itu yang bisa dilakukan. Baik, mungkin dok, saya tambahkan bahwa kira-kira apa yang menjadi indikasi atau kontraindikasi penggunaan alat laparoskopi ini. Mungkin dokter David bisa. Jadi kalau indikasinya secara umum ya penyakit-penyakit yang biasanya sih kita itu kan yang di dalam rongga perut ya. Sebenarnya walaupun sekarang sudah berkembang, jadi laparoskopi pun sekarang ini Gondok ya, bisa laparoskopi. Ya, Tulang pun bisa. dalam paru. Paru. Tapi kalau untuk saat ini diinginkan kita masih fokus ke ya, bagian perut. Ya. Dan yang kita fokuskan di sini itu pengangkatan kandungan dulu sama atau kalau ini bisa juga akses nanah yang ada di hati masih bisa kita lakukan dengan laparoskopi atau pelengketan ya. Bisa kita lakukan dengan laparoskopi. Kalau kontraindikasinya secara umum ya tergantung dari keadaan pasien juga, tapi kalau misalnya keadaan pasiennya bagus saja, salah satunya itu kontraindikasinya kalau misalnya perutnya terlalu besar, bukan berarti gendut ya, tapi memang kembung ya. Karena kalau pada pasien kembung itu kan nanti kan pada saat laparoskopi ini kita memasukkan udara ke dalam perutnya untuk membuat perutnya bisa lebih luas. Jadi ya. pandangan kita bisa lebih luas. Nah, kalau misalnya pasien sudah kembung, kita masukkan lagi udara, nah kita takutkan nanti tekanan dalam perutnya itu meningkat. Ya. Dan itu bisa berbahaya, dia bisa menekan pembuluh darah, menekan usus dan sebagainya. Oke, baik ya. Indikasi kontraindikasi dan jadi pasien-pasien nggak usah takut, jadi biar kami nanti menilai kira-kira ini bisa dilakukan. Iya. Dan perlu juga saya tambahkan. Jadi terkadang banyak pasien-pasien mengeluh adanya gangguan pada abdomen ya, yang dimana dengan pemeriksaan diagnostik melalui USG itu tidak didapatkan ya, tidak didapatkan. Tapi dengan pemeriksaan diagnostik ya laparoskopi ternyata kita bisa melihat ternyata ada perlengketan ya, ada perlengketan, itulah menjadi sumber dari rasa nyeri. Jadi kita lihat ada perlengketan, kita langsung tangani secepatnya. Langsung di saat itu juga kita langsung melakukan penanganan dengan melakukan pembebasan daerah perlengketan dengan alat laparoskopi. Jadi ya kalau masyarakat mungkin ada keluhan yang sudah menahun ya di perut bagian bawah, panggul atau bagian abdomen lah secara keseluruhan, boleh kita lakukan diagnostik ya. Kita boleh lakukan diagnostik ya, karena dengan diagnostik dengan memakai laparoskopi kita ibarat memasukkan mata kita ke dalam rongga perut untuk melihat apa masalah di situ ya, dengan irisan yang kecil, irisannya cuma setengah senti, sesuai aja alatnya itu namanya trocar itu ya. Kalau kameranya itu sekitar 1 senti untuk masuk kamera, tambah 2 alat itu cuma setengah senti saja, itu minimal invasif. Dan belum ada kita lakukan tindakan operasi laparoskopi itu pasien menderita infeksi ya dok ya. Iya, ada. Iya. Kalau di operasi hormon yang konvensional itu jelas angka infeksinya lebih jauh ya. Oke. Baik ya, saya kira banyak keunggulannya dari alat ini laparoskopi ya. Mudah-mudahan ke depan daerah mempunyai alat yang banyak alat minimal invasif ya. Yang lebih canggih lagi dok. Yang lebih canggih. Sekarang sudah berkembang dok. Jadi alatnya tuh ada yang 3D. Ada 3D. Iya, jadi kita seperti nanti pakai kacamata gitu, seolah-olah itu sudah benar-benar di
Iya. Iya, kalau kita sekarang masih yang dua dimensi. Iya. Memang ada juga alat itu yang bisa membedakan batas daripada tumor itu. Ya, ya kita jelas batas tumornya. Kalau Dokter David ada tumor di usus, ya dia ada batas gelap dan terang, itulah batasnya. Nah, itu disitulah kita melakukan ekspor, pemisahan dan sebagainya, dan itu lebih aman lagi. Dan insya Allah kita akan mengadakan alat-alat itu dan sebagainya untuk kepentingan teman-teman dokter yang bertugas untuk melayani masyarakat Kabupaten Nunukan. Ya. Kita harapkan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan uang lagi. Amin. Ya, mulai di daerah perbatasan Ya. Ya, memang perlu penanganan yang cepat dan sedetail mungkin. Ya, kalau bisa kita itu mendapat akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ya. Ya. Kalau ada komentar lagi, Pak? Ya. Kira? Saya rasa dari Dokter David sebagai spesialis bedah itu sudah lengkap dan sudah ya. Ini kita memberitahu kepada masyarakat ya bahwa rumah sakit sejak 2012 sudah memiliki alat ini ya. Sudah memiliki alat ini yang mungkin di saat ini pun ada beberapa rumah sakit yang belum memiliki, dan kita sudah baru kita sama Tarakan dan sebagainya. Dan memang kalau rumah sakit kita tinggal itu ya ternyata tidak benar ya, Dok. itu tidak benar. Nah, ya itu tidak. Alat yang canggih. Iya, ya. Iya. Siap. Semua bisa menggunakan. Iya. Siap. Iya. Dan dari pihak manajemen juga senantiasa memberikan dukungan kepada dokter-dokter spesialis untuk mengupdate ya keilmuannya melalui simposium, workshop. Kita sudah membantu mereka untuk supaya kita dokter-dokter kita di wilayah perbatasan ini tidak ketinggalan dari sisi keilmuan, jadi terus ya, dan skill ya. Jadi dari pihak manajemen senantiasa ya mendukung jika dari dokter-dokter kita ada yang mau melakukan update ilmu dalam bentuk workshop, simposium atau pelatihan yang berbulan-bulan, kita akan mendukung ya, mensupport ya. Demikian tadi saya rasa paparan tentang pelayanan laparoskopi di rumah sakit umum daerah Nunukan ya, kita sudah dengarkan bersama, masyarakat tidak usah takut ya kalau ada hal-hal yang orang perut maupun di rongga pelvis, kita langsung ke rumah sakit umum daerah, kita berkonsultasi ke spesialis ya maupun. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.